Spy ship, the Yantar, is on the edge of UK waters north of Scotland. Inggris melancarkan kecaman keras terhadap Rusia setelah kapal mata-mata Rusia bernama Yantar menyorotkan laser ke arah pesawat militer RAF atau Royal Air Force alias Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Pemerintah London menyebut insiden ini sebagai bagian dari ancaman yang datang dari Moskow terhadap negara-negara NATO. Kapal Yantar milik Rusia tersebut diketahui memasuki Exclusive Economic Zone atau zona ekonomi eksklusif milik Inggris yang menurut hukum internasional merupakan wilayah perairan di mana negara yang dekat dengannya memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alam. Insiden penembakan laser oleh Rusia ini terjadi di wilayah utara Skotlandia, tepatnya di perairan sekitar Kepulauan Shetland dan Orkney, sebuah lokasi strategis yang berbatasan dengan Laut Utara dan Samudra Atlantik. Geografis daerah ini merupakan choke point maritim yang sangat penting, yang menjadi jalur pintu masuk bagi kapal-kapal yang menuju Laut Norwegia. Kapal Yantar sendiri yang secara resmi diklasifikasikan sebagai kapal riset ini sebenarnya adalah unit intelijen kelas 22010 yang dioperasikan oleh GUGI atau Main Directorate of Deep Sea Research atau Direktorat Penelitian Laut dalam Rusia yang merupakan sebuah badan di bawah naungan Kementerian Pertahanan Moskow. Dengan panjang 108 meter dan bobot 5.700 ton, kapal Yantar dilengkapi dengan teknologi yang canggih, termasuk kapal selam mini dan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh atau ROV yang digunakan untuk operasi intelijen, seperti menyadap infrastruktur penting di dasar laut. Infrastruktur yang dimaksud di sini adalah kabel komunikasi serat optik dan kabel listrik yang berada di bawah laut, yang merupakan jaringan komunikasi digital tidak hanya untuk Inggris, tetapi juga untuk negara-negara Eropa. Oleh karena itu, ketika Rusia menyerang dengan laser terhadap pilot pesawat militer Inggris, tindakan tersebut selain dipandang sebagai provokasi, juga ditengarai sebagai sinyal bahwa Moskow tengah menguji respons dari negara-negara NATO. Menanggapi ancaman ini, Inggris mengerahkan pesawat patroli maritim Poseidon P-8 dari Skuadron 120 dan 201 yang berbasis di Lossiemouth, Skotlandia. Pesawat canggih yang awalnya dikembangkan dari platform pesawat Boeing 737 ini memiliki misi untuk memantau pergerakan kapal Yantar milik Rusia secara real-time. Selama misi pengawasan tersebut, para pilot melaporkan menjadi sasaran serangan laser yang ditembakkan dari kapal Yantar. Serangan laser semacam ini dianggap sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan mata secara permanen atau kebutaan sementara bagi sang pilot, sehingga membahayakan keselamatan selama penerbangan. Menteri Pertahanan Inggris John Healey secara tegas mengutuk aksi Rusia ini, melontarkan peringatan secara langsung kepada pemerintah Rusia dan Presiden Vladimir Putin bahwa jika kapal Yantar berlayar lebih jauh ke selatan, mendekati area yang lebih sensitif, maka Inggris siap untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Namun Yantar beroperasi di dalam zona ekonomi Inggris yang membentang sejauh 370 km dari garis pantai. Kapal itu tetap berada di luar batas perairan teritorial yang hanya sejauh 22 km. Oleh karena itu, Kedutaan Rusia di London menyatakan, "Kami mengimbau pihak Inggris untuk menahan diri dari langkah-langkah destruktif yang memperburuk krisis di benua Eropa." Juru bicara kedutaan bersikeras bahwa Yantar hanyalah kapal riset oseanografi yang sedang melakukan kegiatan ilmiah yang sah di perairan internasional dan menuduh Inggris melakukan histeria anti-Rusia yang tidak berdasar. Kapal riset oseanografi sendiri adalah kapal yang digunakan secara khusus untuk melakukan penelitian ilmiah di perairan, termasuk mempelajari arus, suhu, salinitas, serta ekosistem dan kehidupan di kedalaman, sekaligus memetakan dasar samudra. Namun dalam kasus kapal Yantar, kemampuan teknologinya jauh melampaui fungsi ilmiah biasa. Kapal ini dilengkapi dengan kendaraan bawah air yang dikendalikan dari jarak jauh atau ROV dan sensor yang amat canggih, memungkinkan pengumpulan data seperti melihat kabel komunikasi yang sangat penting di dasar laut. Karena itu, hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kegiatan ilmiah kapal tersebut dapat digunakan untuk tujuan intelijen militer, sehingga aktivitasnya di dekat perairan Inggris dinilai sensitif dan memicu tanggapan tegas dari pemerintah London. Bayangkan sebuah kapal yang meluncur diam-diam di Lautan Biru, bukan untuk berperang,
tapi untuk mengintip. Itulah Yantar, kapal mata-mata Rusia yang menjadi aktor utama dalam drama bawah laut yang penuh misteri selama bertahun-tahun. Kapal ini bukan sekedar kapal penelitian biasa seperti yang diklaim Moskow. Dengan tubuh baja sepanjang 108 meter dan kemampuan menyelamkan perangkat canggih hingga kedalaman ekstrim, Yantar adalah mata dan telinga Rusia di dasar samudera. Sejak pertama kali muncul di radar barat, Yantar telah menjadi tamu tak diundang yang selalu berhasil membuat negara-negara NATO gelisah. Kisahnya dimulai jauh sebelum insiden laser terbaru yang menggemparkan Inggris bulan ini. Ini adalah cerita tentang bagaimana satu kapal bisa mengubah cara kita memandang perang modern di era digital. Tahun 2015 menjadi titik awal yang mengkhawatirkan ketika Yantar tiba-tiba muncul di lokasi yang sangat sensitif, tepat di atas kabel internet transatlantik. Bayangkan betapa gentingnya situasi itu. Kabel-kabel bawah laut ini adalah urat nadi komunikasi global, menghubungkan benua dengan kecepatan cahaya. Kapal Rusia ini bergerak perlahan, seolah sedang menikmati pemandangan dasar laut. Tapi, para analis intelijen barat tahu ini bukan liburan. Sensor-sensor canggih Yantar bekerja keras, memetakan dan mungkin merekam setiap inci jalur komunikasi vital yang menghubungkan Amerika dan Eropa. Ketika NATO akhirnya mendeteksi keberadaannya, alarm langsung berbunyi di markas-markas pertahanan. Ini bukan sekedar kebetulan lokasi. Ini adalah operasi intelijen terencana yang menunjukkan bahwa Rusia sedang mengumpulkan peta jalan untuk perang masa depan, di mana mengganggu kabel bawah laut bisa lebih efektif daripada rudal. 2 tahun kemudian drama Yantar berlanjut di wilayah yang lebih panas, Timur Tengah. Pada 2016-2017, kapal ini muncul di perairan Israel dan Suriah, wilayah yang sedang bergolak akibat perang saudara. Kehadirannya di sini jelas bukan untuk studi kelautan biasa. Di saat Suriah menjadi medan pertempuran proksi antara kekuatan global, Yantar beroperasi seperti hantu di perairan Mediterania. Kapal ini diyakini sedang memantau aktivitas militer AS dan sekutunya, termasuk kapal induk dan kapal selam yang berpatroli di wilayah tersebut. Yang lebih mengejutkan, para ahli mengaitkan kehadiran Yantar dengan kemungkinan misi penyadapan komunikasi militer dan intelijen yang mengalir melalui kabel bawah laut di wilayah tersebut. Ketika kapal-kapal perang Israel dan Amerika meningkatkan pengawasan, Yantar tetap tenang, seolah menantang mereka untuk menghentikannya. Ini adalah permainan psikologis yang canggih. Rusia menunjukkan bahwa bahkan di wilayah yang dikuasai musuh, mereka bisa beroperasi dengan bebas. Lompatan waktu membawa kita ke tahun 2021, ketika Yantar kembali membuat heboh di perairan Eropa. Kali ini targetnya adalah Irlandia, negara kecil yang menjadi pusat penting jaringan komunikasi bawah laut Eropa. Kapal mata-mata Rusia ini terdeteksi berada sangat dekat dengan fasilitas komunikasi bawah laut yang kritis. Ketika Angkatan Laut Irlandia dan Inggris mengerahkan kapal patroli untuk mengawasi, Yantar malah melambatkan kecepatannya, seolah sengaja menunjukkan bahwa ia tidak takut diawasi. Insiden ini memicu kepanikan di kalangan pejabat keamanan. Bagaimana mungkin kapal asing bisa begitu dekat dengan infrastruktur vital tanpa bisa dihentikan? Yang lebih mengkhawatirkan, analisis menunjukkan bahwa Yantar tidak hanya memetakan lokasi kabel, tapi juga menguji kemampuan perangkatnya untuk berpotensi memotong atau menyadap aliran data. Parlemen Inggris bahkan mengadakan sidang darurat membahas ancaman ini, menyadari bahwa perang modern tidak lagi hanya tentang tank dan pesawat tempur, tapi juga tentang mengendalikan arus informasi di dasar laut.